Ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut kita masih bisa berkumpul di masjid yang agung ini, di masjid yang mulia ini, dengan tujuan mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah, yakni salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita yang tadi telah kita kerjakan dan yang saat ini sedang kita kerjakan dan yang nanti akan kita kerjakan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin salat Jumat rahimakumullah. Di mimbar yang mulia ini saya berpesan dan saya mengajak, marilah sama-sama kita berusaha memperbarui ibadah kita terhadap Allah Ta'ala. Marilah kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala di dalam kolbu kita. Karena memang pada hakikatnya iman serta takwa itu bersumber di dalam hati kita. Maka marilah kita untuk selalu hati kita ingat kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala menerima keimanan dan ketakwaan kita terhadapnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin salat Jumat rahimakumullah. Kita dalam bergaul, kita dalam bermasyarakat, kita dalam bermuamalat, dalam bekerja, marilah sama-sama kita mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah. Karena kita tidak bisa dalam kehidupan kita bertindak berlaku semau kita. Karena kita adalah hamba-hamba Allah yang diatur oleh ajaran agama Islam. Maka marilah kita ikuti syariat-syariat yang ada di dalam ajaran agama Islam. Dan Islam mengajarkan kita dalam bergaul untuk menanamkan, membiasakan
nilai-nilai akhlakul karimah. Karena kenapa? Akhlak yang mulia pada hakikatnya telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengklaim, beliau menyampaikan di dalam hadisnya, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutusku semata-mata untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak-akhlak umat manusia, khususnya kita umat Islam yang mengaku umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka marilah kita menjadikan Nabi kita Muhammad sebagai role model, sebagai uswah, sebagai rujukan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kenapa? Telah kita ketahui bersama Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan satu kemuliaan akhlak yang agung di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya sudah seharusnya, sudah sewajibnya kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai rujukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kenapa? Ada ayat yang sering kita dengar atau mungkin bahkan kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena sesungguhnya ada di dalam diri Nabi Muhammad uswah. Allah di sini menggunakan kata uswah. Uswah itu bentuk jamak dari arti asa. Artinya apa? Begitu banyak, begitu luas teladan-teladan yang ada di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang seperti apa? Uswatun hasanah. Teladan yang sangat baik yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu akhlak yang ada di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni as-sidq. Jujur, benar. Itu merupakan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini begitu sulit kita menemukan nilai-nilai kebenaran. Saat ini kita begitu sulit menemui nilai-nilai kejujuran. Begitu banyak kezaliman, begitu banyak pendustaan, begitu banyak pengkhianatan. Itu bukanlah akhlak yang ada di dalam diri kita. Atau mungkin diri kita yang jauh daripada nilai-nilai kebenaran. Apabila diri kita jauh dari nilai kebenaran, marilah kita kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sidqu anin niyah. Kebenaran yang seperti apa yang harus kita tanamkan, yang harus kita ikuti, yakni bagaimana kita jujur terhadap niat kita. Kita jujur terhadap qalbu kita. Untuk apa kita ibadah? Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita zakat? Untuk apa kita sedekah? Apakah kita telah jujur terhadap Allah Ta'ala? Atau itu semua kita lakukan semata-mata ingin mendapatkan pujian di antara manusia? Maka marilah kita tanamkan kejujuran di dalam niat kita. Jadikan ibadah kita itu karena mengharap rahmat dan ampunan dari Allah Ta'ala. Kemudian apa? As-sidqu anil kalam. Bagaimana kita jujur terhadap ucapan kita. Bagaimana kita jujur terhadap perkataan kita. Lisan ini begitu sering berdusta.
Lisan ini begitu sering berbohong. Begitu sering kita menilai orang-orang yang kita tidak tahu kebenarannya. Kita begitu sering menilai seseorang jelek. Kita begitu sering menilai seseorang buruk. Padahal kita tidak tahu kebenaran dari apa yang kita nilai. Sama saja itu adalah orang-orang, tanda orang munafik. Maka marilah kita jaga lisan kita, jaga ucapan kita. Jangan sampai lisan kita, ucapan kita keluar daripada nilai-nilai kejujuran. Karena kenapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kebenaran yang kita lakukan, kejujuran yang kita lakukan, baik kejujuran niat maupun kejujuran ucapan, yahdi ilal birri, pada hakikatnya itu menghantarkan kita, membawa kita kepada nilai-nilai kebaikan. Di dalam kitab Ma'arif menjelaskan, ul ihsanu ibarah an jalbi masalih darain. Kebaikan yang bisa kita dapati, kebaikan yang bisa kita tarik adalah kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Itulah nilai-nilai kebenaran. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan pada hakikatnya kebaikan yang kita dapati, keberkahan yang kita dapati disebabkan kejujuran yang kita tanamkan, yahdi ilal jannah, akan membawa kita, akan menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Wa innar rajul yasdi, barang siapa seorang hamba yasdi kata yaktuba indallahi siddiqan, yang selalu mencari kebenaran, seorang hamba yang selalu mengedepankan nilai-nilai kebenaran, maka dicatat di sisi Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba yang jujur. Ma'adadnal jinani li ahli ta'ati wal iman. Karena memang pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan surga li ahli ta'ah wal iman, bagi seorang hamba yang selalu taat dan beriman kepada Allah Ta'ala. Wa innal kadhib yahdi ilal fujur. Akan tetapi sebaliknya, na'udzubillah summa na'udzubillah, sesungguhnya seorang hamba, seorang manusia yang selalu melakukan pendustaan, seorang hamba yang selalu berkhianat, seorang hamba yang selalu menyampaikan ucapan-ucapan yang tidak benar, pada hakikatnya yahdi ilal fujur, membawa hamba tersebut, membawa manusia tersebut masuk ke dalam jurang kesengsaraan, jurang kehancuran, jurang kebinasaan. Auzubillah tsumma auzubillah. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Karena pada hakikatnya kesengsaraan yang kita dapati, kesusahan yang kita alami, kebinasaan yang kita alami disebabkan kebohongan, akan membawa kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Auzubillah tsumma auzubillah. Ma'asyiral hadirin salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita merenung, bermuhasabah. Lihatlah diri kita. Lihatlah diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ibadah kita? Apakah harta kita? Apakah kedudukan kita? Apakah ilmu kita yang diberikan Allah Ta'ala untuk menjalankan nilai-nilai kebenaran? Kita lihat diri kita. Bagaimana lisan kita kepada tetangga kita, bagaimana lisan kita kepada saudara kita. Begitu banyak kita menyakiti hati-hati mereka. Di bulan yang penuh mulia ini, marilah kita
kembali kepada Allah Ta'ala dengan mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tabdu ma fi anfusikum akhtufu yahaskum bihillah, fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, Allah ala kulli syai'in qadir. Karena pada hakikatnya semua yang ada di bumi, baik harta kita, kedudukan kita, ilmu kita, pangkat kita, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang kita lakukan, baik lisan kita mau sembunyi-sembunyi atau terang-terangan menyakiti orang lain, pada hakikatnya yuhasibukum bihillah, pasti akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan mengampuni seorang hamba yang ia kehendaki, wa yadhlu may yasha, dan Allah akan mengazab seorang hamba-hamba yang ia kehendaki. Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.